Halo, Miss. Malam. Kita mungkin bisa mulai tepat waktu aja ya Bapak dan Ibu. Ini sudah menunjukkan pukul 19 lebih 6 menit ya. Oke, saya persilahkan dulu untuk Bapak Daniel ya, untuk membuka. Kita mulai ya Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Puji syukur di hadapan Tuhan. Karena anugerahnya kita bisa sama-sama untuk hadir di seminar webinar ini di rumah masing-masing melalui Zoom. Dan pastinya kita sangat bersyukur pada Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat orang tua dan orang tua wali murid yang sudah hadir, mungkin saat ini dalam proses hadir juga, kepala sekolah, juga guru-guru, juga narasumber, Ibu Inayawati. Terima kasih untuk malam hari ini menjadi narasumber. Dan untuk, saya akan bacakan untuk ini Bapak Ibu, rundown, yaitu untuk acara ini, webinar ini, yaitu yang pertama yaitu akan ada, setelah ini akan ada pembukaan dari Kepala Sekolah TK, doa bersama, pembacaan CV, paparan 45-60 menit, dan tanya jawab dan penutup. Itu rundown dari awal sampai akhir, dan kita akan saat ini mulai langsung dengan pembukaan dari Kepala Sekolah TK, Ibu Foni. Saya persilakan nanti disertai dengan doa bersama untuk membuka acara ini. Kami persilakan waktu dan tempatnya Ibu Foni. Terima kasih untuk Pak David, Bapak dari Daniel. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Pada malam hari ini, saya sungguh bersyukur ya, sebagai kepala sekolah dari TK Tunas Harapan, di tengah kondisi yang kita harus kembali lagi untuk PJJ di rumah masing-masing, belajar dari rumah. Itu memang berita yang kurang baik. Tapi kita tetap berharap segera keadaan ini membaik, karena memang kondisinya saat ini juga sudah mulai melandai. Dan kita bisa segera untuk tetap muka kembali dengan anak-anak di sekolah ya. Dan pada malam hari ini, saya mengucapkan pertama terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dr. Inayawati, yang mama dari KASU, bagian dari keluarga besar juga dari TK Tunas Harapan, yang menyediakan waktunya di tengah kesibukannya ya. Saya tahu beliau sangat sibuk, jadi disediakan waktu yang khusus untuk kita semua boleh belajar ya. Belajar dari sedikit keahlian Ibu dokter ini ya, yang cantik ini. Jadi kita belajar gimana merawat kesehatan gigi, khususnya untuk anak-anak balita. Yang saya tahu hanya kalau sakit gigi itu nggak enak banget dok, gitu ya. Katanya kalau sakit gigi itu sampai kemana-mana sakitnya gitu ya. Katanya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, katanya begitu ya. Nah, berarti itu benar-benar sakit gigi itu nggak enak. Nah, kita aja yang dewasa sangat tidak nyaman dengan sakit gigi, apalagi anak-anak ya. Nah, Bapak Ibu, untuk itu kita bersyukur malam hari ini kita akan dibekali tentang bagaimana kita bisa mengajak dan merawat gigi, dari pertumbuhan gigi terutama ya dari anak-anak kita, karena memang banyak anak-anak yang mungkin giginya masih gigi susu, belum gigi permanen. Nah, gimana cara merawatnya? Maka malam hari ini akan ada tips khusus yang akan diberikan secara praktis yang sangat mudah mungkin untuk dilaksanakan juga oleh ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Dan saya berharap kegiatan kita yang sederhana ini bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya buat kita semua, menambah pengetahuan kita, dan juga tidak hanya berhenti di pengetahuan ya. Saya berharap ini benar-benar bisa diimplementasikan, dilakukan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Baik, tidak memperpanjang waktu, saya akan memimpin doa. Mari Bapak Ibu, kita hening sejenak, kita menundukkan kepala, kita berdoa biar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Tuhan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akan memimpin doa dalam kepercayaan agama Kristen, mohon yang lainnya untuk menyesuaikan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami orang tua murid bersama guru dan kepala sekolah Tuhan dari TK Tunas Harapan, kami mengadakan kegiatan bersama untuk belajar merawat kesehatan gigi bagi anak-anak. Kami percaya Engkau sendiri yang menciptakan segala sesuatu bagi kami dan itu baik adanya. Malam hari ini kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama di dalam ruang Zoom ini dan Kau memimpin kami dalam kegiatan ini. Kami percaya Tuhan memberikan kami sinyal yang baik, Tuhan memberikan kami hati yang siap untuk menerima setiap pengetahuan dan pikiran yang terbuka sehingga kami menambah wawasan kami Tuhan. Terima kasih, berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Bapak Daniel. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Foni untuk sambutannya. Dan saat ini saya akan membacakan untuk lebih mengenal lagi dari narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Inayawati. Saya akan membacakan sedikit CV dari Ibu Dr. Inayawati. Oke. Dengan nama Inayawati, lahir di Palembang, Indonesia, 26 Oktober 1982, warga negaraan Indonesia, agama Kristen, hobinya membaca, dengan tinggi 155 cm, dengan 42 kilo, status menikah, dan alamatnya di Jalan Kalimutu, nomor 19, Manamani, Denpasar. Untuk pendidikan, Elementary School atau SD Baptis di Palembang, Junior High School, SMP Santo Yosef Denpasar tahun 97, Senior High School di SMUK Santo Yosef Denpasar. Oh ini kakak senior saya ini di Santo Yosef. Dan untuk kuliah di Mahasiswa Universitas Fakulti Dentistry Denpasar 2005. Dan untuk pengalamannya yaitu praktis di Denpasar sampai sekarang, di Januari 2009 sampai sekarang. Ya, sedikit CV supaya kita lebih mengenal Ibu Dr. Gigi Inayawati. Dan untuk saat ini saya untuk tema malam hari ini yaitu tips mengajarkan anak untuk merawat kesehatan gigi sejak dini. Dan paparannya, pembahasannya 45 sampai 60 menit ya Ibu Dokter. Bapak Ibu untuk menyiapkan ini sangat penting banget buat kita orang tua yang mempunyai anak-anak balita, TK, SD. Ini sangat penting banget. Ini bisa menyiapkan mungkin alat tulis, bisa dengan di screenshot mungkin nanti, bisa direkam juga. Ya, untuk pembahasannya kita mulai dari sekarang ya Ibu ya, untuk waktu dan kesempatannya. Iya. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Iya. Saya senang sekali ya kita bisa berkumpul hari ini. Saya mau berbagi sedikit tentang pengetahuan yang saya tahu. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu-Ibu sekalian ya. Saya juga sih masih belajar karena juga saya juga masih struggling sama anak-anak gitu ya. Karena mereka juga masih perlu banyak dilatih dan diberitahu juga tentang kesehatan gigi gitu. Jadi kita belajar sama-sama ya malam ini ya. Oke, saya siapin dulu materinya.
Nah, udah bisa dilihat? Sudah, tapi belum full screen. Oh, belum full screen. Ada yang tombol di bawah, itu ada tombol full screen. Sama mungkin nanti minta tolong Ibu Ina, Ibu Dr. Inayawati, yang di belakangnya mungkin agak silent dikit ya. Oh Soalnya iya, sebentar ya. Sebentar. Oke. Gimana ya buat full screen-nya? Oh, bentar, saya bantu. Mungkin bisa kembali ke PowerPoint dulu. Ya, bisa dari slideshow, Bu. Slideshow. Di sebelahnya animation di atas ya. Maaf ya, saya masih belajar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus, di Bu. sebelahnya animation. Oh iya iya iya. Slideshow. Ya, belum begini. Oke. Ya, sudah. Bagus. Sudah? Oke. Ya. Jadi malam ini saya mau sharing tentang tips ajarkan anak untuk menjaga kesehatan gigi mereka sejak dini. Nah, jadi masa anak-anak itu kita ketahui adalah masa keemasan ya, gimana dari misalnya kalau kita ajarkan sesuatu, mereka dari kecil secara konsisten, mereka bisa melakukan habit itu nantinya waktu mereka besar dengan kesadaran sendiri. Itu yang diharapkan, gitu ya. Terus makanya kesehatan gigi pun kita harus latih anak kita sedari mereka dini, karena diharapkan saat kalau kita lakukan itu secara konsisten, diharapkan nanti besar mereka benar-benar bisa tertanam di pikiran mereka bahwa kesehatan gigi itu sangat penting gitu. Terus nah dari gigi yang misalnya anak-anak gitu ya, kalau kita nggak rawat gigi mereka dari waktu sejak mereka lahir, itu dapat berakibat buruk bagi kesehatan tubuhnya. Jadi yang kita jarang tahu nih, bakteri yang di dalam mulut itu kalau kita biarkan gitu loh, kalau misalnya gigi mereka sakit terus membusuk, itu bakteri itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, makanya kenapa kadang orang tidak ada riwayat penyakit jantung sekalipun itu bisa terkena sakit jantung. Itu bisa salah satu penyebabnya dari bakteri yang ada di gigi. Selain itu ada banyak juga penyakit yang lain. Infeksi-infeksi gigi juga bisa menyebabkan misalnya radang gusi yang terus bernanah dan bisa jadi tumor lama-kelamaan kalau kita biarin. Makanya kenapa kita sangat perlu menjaga kesehatan gigi anak dari saat mereka baru lahir. Nah, merawat gigi anak dilakukan saat gigi pertama anak muncul. Sampai si anak berusia 7 tahun, ibu harus memantau dengan seksama ya dan memberi perhatian khusus gitu. Karena saat mereka baru lahir sampai mereka berusia 7 tahun, mereka gerakan motoriknya itu belum begitu sempurna. Jadi karena itu kenapa kita sebagai ibu harus benar-benar memperhatikan kesehatan gigi mereka tuh dari mereka baru lahir. Nah, dengan cara orang tua menyikat gigi si anak dengan posisi muka dengan muka, terus memegang dagu anak. Nah, kalau kita dari depan kan, kalau kita megang dagu mereka dan kita sikatin gigi mereka, itu diharapkan kita bisa melihat secara menyeluruh kondisi di dalam mulut mereka.
Karena itu kita harus posisinya di depan si anak. Nah, waktu gigi belum tumbuh sekalipun, kita tetap harus membersihkan gusi mereka secara rutin. Itu dilakukan sehari 2 kali. Karena sisa-sisa makanan, sisa-sisa susu gitu ya, yang ada melekat kadang di lidah mereka, di gusi-gusi mereka, itu kalau kita tidak bisa, kita tidak rajin bersihin, itu juga bisa mempengaruhi waktu gigi si anak itu mulai tumbuh. Karena maka dari itu sisa-sisa susu pun kita harus bersihin secara bersih, dan di lidah juga yang putih-putih. Biasanya kalau kita kita kasih anak minum susu, itu juga putih-putih di lidah, harus kita rajin bersihin juga, ya. Nah, terus yang kedua, bentuk kebiasaan si anak dengan konsisten. Ya, orang tua harus rutin menyikat gigi anak sehari 2 kali. Nah, kalau itu kita lakukan secara terus-menerus, setiap hari, konsisten, tanpa bolong, jadi si anak itu bisa mengerti, oh ini loh kebiasaan kita harus bersikat gigi sehari 2 kali, gitu. Terus udah gitu, ini juga berguna untuk melatih si anak menyikat giginya sendiri nantinya tanpa bantuan orang tua dan tanpa kita suruh lagi. Ya memang nggak mudah sih Bu, saya juga sekarang ini juga masih belajar di tahap itu gitu. Jadi setiap hari sehari 2 kali ya, kita memang ngomong terus ya setiap hari sehari 2 kali ngomong terus, dia udah sikat gigi belum, kok sudah sikat gigi belum, sehari 2 kali. Saya juga masih lakukan itu, kadang mereka juga suka lupa, dan yang paling besar pun sudah umur 8 tahun saat ini pun juga masih harus sering diingatkan juga gitu. Jadi kita harus melakukannya secara konsisten ya Ibu Bapak. Terus yang ketiga, mengenalkan sikat gigi dan pasta gigi sejak awal kelahirannya. Nah, jadi waktu mereka baru lahir pun kan sekarang sudah ada ya pasta gigi yang menjual, di mana itu pasta gigi itu bisa kita pakai untuk bersihin dalam mulutnya. Jadi itu aman untuk mereka telan gitu. Dan ada pasta gigi sekarang seperti itu sekarang di toko-toko. Nah, untuk sikat gigi itu kita gunain saat mereka sudah ada tumbuh gigi. Nah, kita pilih sikat gigi yang lembut, biasanya yang bulu sikatnya lembut, yang ada tahapan-tahapannya ya. Nah, kalau untuk anak usia 0 sampai 18 bulan, gosokkan gigi anak menggunakan air saja tanpa pasta gigi. Kalau setelah dia usia 18 bulan sampai 6 tahun, gunakan pasta gigi dengan sedikit fluoride. Itu bisa dibaca di kemasannya, biasanya itu tertulis. Kalau untuk saya biasanya pakai pasta gigi yang pigeon ya, karena itu fluoride-nya, kandungan fluoride-nya itu tidak banyak gitu, dan aman buat anak-anak kalaupun mereka telan. Karena kadang-kadang yang masih usia di bawah 5 tahun kan kadang mereka suka lupa, yang kumur-kumur yang sudah mereka sikat gigi terus dia kumur-kumur, biasanya kadang suka mereka telan ya, mereka nggak buang itu air bekas kumurnya. Nah, maka dari itu kita pakai pasta gigi yang aman. Nah, untuk anak usia 6 tahun ke atas gunakan pasta gigi normal. Nah, itu juga ada dijual di toko-toko. Tapi kadang-kadang mereka juga masih belum bisa tuh pakai yang kayaknya seperti kita ya, yang ada mint-nya. Itu ada karena mereka pedas biasanya. Nah, yang keempat, kontrol makanan si anak. Nah, makanan ini juga penting ya, Bapak Ibu. Kita harus kontrol. Boleh mereka makan misalnya kayak coklat, kayak permen, itu boleh, tapi tidak boleh sering. Jadi kita harus batasin juga, karena selain gula itu bisa merusak gigi anak-anak, gula itu juga enggak bagus memang buat kesehatan
karena bisa anak-anak juga usia kecil itu juga bisa terkena diabetes kalau kita tidak membatasi asupan gula si anak. Ya. Terus yang mengandung garam juga, misalnya asin gitu ya, itu juga bisa mengikis lapisan email ya, lapisan terluar dari gigi. Maka dari itu kenapa anak bisa gampang keropos giginya, bisa gampang berlubang. Itu faktor makanan itu juga penting. Nah, perbanyak konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Terus yang kelima, rutin memeriksakan gigi si anak ke dokter gigi. Nah, kadang-kadang kita periksa gigi mereka tuh kadang saat sakit aja ya. Padahal sebenarnya penting banget sih, kayak misalnya nih 6 bulan sekali itu mereka kita ajak walaupun nggak sakit ya giginya. Karena itu juga dimaksudkan supaya anak itu tidak tersuggest ya di dalam otak mereka, oh kalau sakit nih, sakit ke dokter gitu loh. Nah, abis di dokter kan pasti sakit tuh. Kalau dokter ngerawat, dikasih obat atau apa, maka mereka suka kadang-kadang trauma gitu loh ke dokter gigi gitu. Ya, makanya kenapa penting banget dari kecil ya sering aja ajak mereka, dok ini gimana giginya mau diperiksakan. Kan kalau nggak ada apa-apa kan anak-anak juga, oh ternyata ke dokter gigi juga nggak semenakutkan itu gitu loh. Ya. Jadi itu penting. Jadi kalau ada lubang sedikit itu cepat ketahuan. Jadi bisa cepat dikendalikan supaya tidak terjadi sakit gigi. Ya. Terus, nah sekarang tips ajarkan anak menggosok gigi sendiri. Nah, 1, beritahu anak tentang pentingnya gosok gigi. Bisa dengan bahasa yang mudah ya, yang mereka mengerti, misalnya bahwa membuang kotoran sehabis makan akan membantu menjaga kesehatan giginya, terus mencegah giginya sakit dan berlubang. Jadi segala apa yang mereka makan itu kan mulutnya menjadi kotor. Jadi ajarkan mereka kalau mulut kotor itu gampang untuk nanti kedepannya giginya sakit. Jadi mereka harus sikat gigi sehari 2 kali. Ya. Terus yang kedua, beri teladan. Jadi anak kecil itu kan suka banget ya meniru perilaku kita, ucapan kita, terus tingkah laku kita. Nah, maka dari itu kita bisa memanfaatkan sebenarnya keadaan seperti itu gitu loh untuk menanamkan habit atau kebiasaan kepada mereka gitu loh. Jadi ajak mereka sikat gigi bareng waktu pagi sama malam hari sebelum tidur. Jadi sesering mungkin jika kita ada waktu kita bisa ajak mereka untuk sikat gigi bersama gitu loh. Ya. Terus juga bisa nih ajak anak-anak untuk beli sikat giginya sendiri, memilih sikat gigi yang dia mau. Banyak kan sekarang ya di toko-toko tuh yang macam-macam ya bentuknya ya. Ada yang ada bentuk mobil atau bentuk apa sih hewan-hewan gitu yang lucu-lucu. Nah, ajak mereka tuh pilih sikat gigi yang mereka suka yang kayak seperti apa gitu loh. Nah, terus dengan cara seperti itu diharapkan biasanya kalau dia pilih sendiri kan dia semangat ya, dia pakai gitu kan. Biasanya si anak bisa memiliki sifat kepemilikan dan menjadikan proses sikat gigi juga menyenangkan gitu. Terus yang keempat, kita bisa jadwalkan waktu gosok gigi ya untuk yang usia yang sudah bisa baca. Itu kita bisa tulis ya note, suruh mereka tulis jadi jadwal sikat gigi berapa kali sehari dan sehabis makan dan malam sebelum tidur, suruh mereka tulis, terus tempelin tuh, suruh mereka di mana. Boleh tuh beli kertas-kertas yang lucu-lucu ya, ada kan note-note sekarang yang lucu-lucu. Nah, jadi dia suruh tulis. Nah, itu juga bisa diajarkan seperti itu supaya mereka juga terbentuk rasa tanggung jawabnya gitu loh. Tapi kita tetap harus mengingatkan juga, Dek, ini waktunya sikat gigi loh. Coba kamu baca. Itu kamu sudah tempelkan kan di sana. Nah, sekarang kamu lakukan gitu.
Nah, jadi kita bisa mengajarkan untuk yang usia sudah agak besaran seperti itu gitu. Nah, dan untuk usia yang masih kecil belum bisa baca, kita bisa ajak langsung. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, kita ajak langsung untuk sikat gigi bersama sama-sama kita, ya. Terus tapi tetap harus dibantu karena usia kecil memang belum bisa sih untuk membersihkan gigi secara menyeluruh sampai ke belakang gitu loh, ya. Jadi tetap kita harus bantu juga. Terus sekarang gunakan hiburan. Kita juga bisa mengajak anak sikat gigi sambil bernyanyi, dengerin lagu. Ada banyak kan ya sekarang itu di YouTube atau di televisi itu nyanyian yang tentang cara sikat-sikat gigi itu ada banyak ya. Kayak apa ya? Ada yang dari Pepsodent ya kalau nggak salah waktu itu saya dengar itu. Nah itu juga bisa untuk anak-anak yang mungkin susah ya untuk diajak sikat gigi bersama gitu. Jadi kita bisa dengerin musik sambil sikat gigi gitu. Nah, terus yang keenam, awasi cara sikat gigi anak dan benarkan. Nah, untuk anak-anak yang bisa sikat gigi sendiri harus tetap kita awasi dan benarkan cara sikat gigi mereka jika salah. Jadi untuk anak-anak yang sudah cukup bisa sikat gigi, kita bisa awasi sambil kita benerin nih. Bukan kita yang sikatin ya, karena kalau kita yang sikatin juga mungkin sehari 2 kali, jadi mereka nggak terbentuk nih rasa kepengen bisa gitu loh. Jadi biarin mereka, misalnya kalau anak kita sudah 6 tahun ke atas, biarin mereka sikat gigi sendiri sambil kita awasin dari depan dan kita benerin kalau misalnya itu salah. Nah, ini saya ada kasih cara sikat gigi yang benar. Ini step langkah yang pertama dari depan dulu. Itu begini, naik turun ya. Naik turun itu dilakukan sekitar 8 kali. Ya. Jadi naik turun untuk di depan, gigi depan. Tapi jangan diginiin, kita puter. Kalau diputar itu fungsinya supaya gusi-gusi yang di atas sini tidak gampang naik gitu. Jadi tetap harus di round begitu, jadi diputar. Jadi diharapkan untuk nanti setelah kita usia 40 tahun sampai 50 tahun ke atas, gusi kita nggak gampang turun. Kan banyak tuh ya, waktu kita usia sudah 50 tahun, 40 tahun, itu gusinya turun. Jadi akarnya itu tinggal setengah kadang, atau tinggal sedikit gitu loh. Jadi ini diputar. Ya, begitu pula yang nomor 2, yang dari samping. Ini sikat giginya diputar. Jadi jangan begini ya Bapak Ibu ya. kalau seperti ini gusi kita itu gampang turun. Jadi nanti ngilu di sela-sela sini. Jadi usia kita masih 40 atau 50 itu sudah ngilu semua gigi karena cara sikat gigi yang salah. Jadi di samping ini kita putar, masuk putar. Ya. Terus yang ketiga di bagian bawah. Nah, di sini. Itu di bagian dalamnya kita angkat ke atas. Ini ya. Bagian dalam gigi yang nomor 3 itu kita angkat ke atas. Nah, diharapkan kalau kita angkat ke atas itu makanan-makanan yang ada di dekat lidah itu bisa bersih. Karena kadang kalau kita sikat gigi kan cuman kebanyakan ya cuman yang bagian depan aja. Kadang kita lupa untuk memperhatikan di bagian dalam. Nah, kenapa karang gigi juga suka sekali sering saya lihat di bawah-bawah dekat lidah itu kadang banyak banget karang gigi karena sikat giginya nggak sampai di daerah sini gitu loh. Nah, yang nomor 4 juga begitu, kanan kiri sama 8 kali semuanya dibawa naik ya kalau yang bawah. Nah, kalau yang atas bagian dalam sini itu dibawa keluar. Ya, jangan begini tapi dibawa keluar begitu ya.
di bagian depan gigi kita yang atas. Nah, di bagian bawah, gigi bawah di sini kita bawa naik begini. Ya, bawa keluar. Nah, itu juga 8 kali kita lakukan. Nah, jadi 2 kali sehari, pagi setelah makan, malam sebelum tidur. Jadi biasanya pagi kan kita sarapan, jangan sebelum sarapan kita sekali. Kalau sebelum sarapan percuma karena makanan masih menempel di situ dan kita nggak bersihin sepanjang malam juga rentan sekali kena sakit gigi dan gigi berlubang. Jadi pagi setelah makan baru kita sikat harusnya dan malam sebelum tidur. Begitu. Jadi mungkin ini dari saya. Sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan atau yang belum dimengerti, kita banyak tanya jawab aja ya mungkin ya. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Daniel ya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Inayawati. Dokter Inayono bisa sama-sama. Dulu Bu. Oke. Ya. Good. Ya. Halo. Ya. Ya. Kita beri kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Kita menyiapkan dari Ibu Foni, tim guru menyiapkan 3 hadiah, 3 pertanyaan untuk dapat bingkisan. Mungkin 3 pertanyaan pertama deh dari Bapak Ibu yang akan bertanya mendapatkan sesuatu souvenir atau apa dari Bu Foni beserta guru-guru. Saya persilakan, mungkin ada yang bertanya dari ibu-ibu, Bapak Ibu saat ini orang tua Pali. Tadi ada yang mau bertanya ya? Dengan siapa tadi ya? Malam Bu Dokter. Malam. Dengan Ibu siapa Bu? Saya ibunya Bagas dari Tunas Iya. Harapan. Ini mau Malam, apa? Ibu. Mau nanya masalah Bagas kan giginya berlubang. Ya. Itu sebelah paling belakang itu ya Dok ya. Itu sudah berapa kali ditambal yang bukan permanen, dia selalu cepat lepas. 2 hari itu udah lepas tambalannya. Terus saya balik lagi, saya tidak lagi kemarin sih pertama kan ke dokter BPJS, tidak ada tambal permanen. Karena dibicarakan dari dokter tersebut itu bilang tidak boleh ditambal permanen Bu, katanya gitu. Karena masih umur belum 9 tahun apa berapa tahun ngomongnya kemarin kan Dok. Tapi dia selalu terganggu pada saat makan. Kalau makan itu dia ngunyah pakai gigi depan. Belum karena masih sakit, kanan kiri masih sakit. Yang saya tanyain, apa boleh misalnya saya bawa Bagas itu ke spesialis di dokter gigi, di sana kan ada tambal permanen, apa masalah buat dia atau bagaimana Dok solusinya? Makasih Dokter. Iya. Boleh saya tanya, itu kondisi giginya itu lubangnya besar nggak ya? Lumayan besar. Oh, nah mungkin kendalanya, mungkin maksudnya di BPJS itu mungkin jadi kondisi giginya itu kan sudah besar gitu ya lubangnya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa ditambal permanen, asalkan dokternya bisa nambal itu gigi tersebut. Karena itu lebih bagus sih kalau menurut saya kalau bisa ditambal permanen. Karena kalau ditambal permanen itu bisa bertahan lama. Karena kalau gigi belakang itu dia pergantiannya masih lama, Bu. Jadi sekitar umur 10 tahun, 11 tahun itu baru copot dia. Jadi kasihan ya kalau dia sampai nggak bisa makan gitu loh. Pakai berarti gigi belakang. Tidak masalah ya Dok, kalau misalnya saya tambal permanen. Itu justru bagus sih Bu, kalau memang masih bisa ditambal permanen itu justru lebih bagus. Gitu. Iya, tapi mungkin ya soalnya kan saya bingung Dok, kemarin dokter BPJS-nya bilang tidak boleh ditambal permanen dulu Bu karena belum cukup umur. Jadi kan saya bingung, sedangkan anaknya itu kalau makan cuma ngunyah pakai gigi depan. Oh, kasihan. Iya.
Wah, boleh banget sih, boleh banget. Gimana? Kalau menurut saya boleh banget. Mungkin kalau BPJS itu kan terkendala sama bahannya biasanya, karena memang kalau BPJS itu dibatasi bahannya. Karena memang pemerintah itu biasanya menyediakan untuk bahan-bahan yang non permanen gitu loh. Karena untuk yang permanen mungkin terkendala sama biaya gitu loh, Bu. Jadi kalau memang mau ditambal permanen bisa, Bu, sangat bagus malahan. Kalau bisa. Iya. Makasih Karena banyak masih dokter ya. lama. Iya. Oke. Sama-sama. Makasih banyak dokter. Malam. Iya, malam. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ada Ibu Putri itu, Mama Putri angkat tangan, Pak. Oh ya, Ibu Putri silakan. Selamat malam dok, saya ibunya Putri mau nanya. Ya, Putri malam kan dari Ibu. usia 2 tahun itu giginya udah mulai kayak karies gigi sama kayak kekikis gitu. Terus waktu kemarin kan sempat saya bawa ke dokter gigi di Kimia Farma, katanya kan minta saya tempel aja itu karena bagian gigi belakang semua yang hilang atas-atasnya. Tapi katanya nggak bisa, disuruh tunggu giginya copot dulu. Kira-kira ada solusi nggak ya dok ya? Soalnya giginya dia sering ngilu banget kalau minum yang anget-anget gitu. Oh, Jadi saya rada bingung gimana solusinya biar apa bisa ditempel atau gimana? iya. Gini, jadi kalau gigi anak-anak itu kalau memang masih bisa ditambal, itu kan kita harus lihat kondisinya ya. Jadi saya mesti lihat gitu kalau memang misalnya kalau saya lihat giginya, kalau memang itu memungkinkan masih bisa ditambal sangat besar, pasti saya tambal karena nggak mungkin kita membiarkan gigi mereka terbuka seperti itu ya, gitu loh. Karena memang pada dasarnya itu gigi harus ditambal gitu. Walaupun dia masih kecil, tapi kalau itu sudah berlubang, itu mesti ditambal permanen. Nggak bisa kita tambal giginya secara non permanen, itu nggak bisa. Karena kasihan ya, karena mereka juga nanti terganggu saat makan, saat misalnya mereka ngunyah makanan, mereka pakai gigi depan itu kan sangat terganggu banget. Nah kalau saya memang lihat kalau memang masih bisa ditambal, pasti ditambal gitu. Jadi kalau mungkin dokternya di sana lihat mungkin sisa-sisa ya, masih sisa-sisa atau Hampir setengah giginya hilang dok. setengah. Bagian atasnya iya. Jadi sisanya tuh kayak warnanya coklat gitu, tapi nggak hitam. Coklat muda, coklat susu gitu. Oh, jadi tidak berbentuk gigi lagi gitu ya? Masih jadi masih Berbentuk sisa-sisa. kotak, tapi berbentuk. sisa atasnya itu yang hilang dok, yang bagian putihnya aja yang hilang, yang atas rata. Kalau kalau misalnya kalau memang masih bisa ditambah, mungkin ibu bisa ganti cari option ya Bu ya, misalnya bisa di dokter gigi yang lain. Iya. Jadi mungkin ibu bisa cari di dokter lain dan beberapa dokter nggak apa-apa. Jadi dicoba, ditanyain. Kan biasanya setiap dokter itu punya opini yang berbeda-beda gitu loh. Jadi kalau memang misalnya semua dokter bilang tidak bisa ditambah lagi, ya mungkin kemungkinan besar memang tidak bisa ditambah lagi. Jadi kita jaga aja supaya dia enggak bengkak aja. Jadi memang sering aja disikatin giginya. Jadi biar enggak biar enggak tambah parah gitu. Dan kurangin makan manis-manis, makan makanan yang garam berlebihan, itu dikurangin aja untuk sekarang ini gitu. Jadi dia tidak memperparah kondisi giginya. Terima kasih banyak dok. Iya, sama-sama. Langsung dilanjut dengan Ibu Sophia TKA. Silakan Bu Sophia. Halo Bu Inayawati, saya mamanya Sophia. Iya, malam. Saya mau bertanya, ini saya punya 2 anak. Satu Sophia itu giginya bagus rapat-rapat. Yang adiknya itu longgar-longgar kayak berjarak gitu. Terus apakah itu berpengaruh untuk pertumbuhan gigi dewasanya sama rahang atau gusinya? Soalnya waktu dia suka makan yang keras-keras tuh, dia bilang kadang-kadang bilang sakit-sakit aja gusinya, bukan gusi giginya.
Itu gimana ya? Berlubang nggak? Nggak berlubang. Jadi dia cuma berjarak-jarak itu, kayak longgar-longgar gitu Oh, giginya. kalau saya, pendapat saya, dia jarak-jarak itu nggak apa-apa. Karena gigi dewasa kita kan tuh lebih besar tuh ukurannya. Jadi itu bagus sih sebenarnya kalau yang agak berjarak, karena dia pasti kemungkinan besar tidak akan berdempet-dempet giginya. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya yang rapat itu menyesuaikan nanti dia tumbuh gitu loh. Ya. Jadi rahang kita ini kan tumbuh. Nah, kita belum tahu ke depannya misalnya kalau misalnya dia tumbuh, dia bagus atau berdempet. Itu masih belum bisa kita prediksi ke depannya. Tapi untuk sementara kalau memang dia giginya tidak berlubang dan bagus semuanya, kalau soal jarak itu tidak masalah. Gitu loh. Itu tidak masalah. Yang penting giginya terjaga bagus ya. Ya, masih bagus sih, masih bagus. Bagus ya. Nah, bagus. Kalau sakit waktu makan, mungkin waktu dia makan keras itu kena sela-sela gusinya itu. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Giginya kan tidak apa-apa toh? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi mungkin dia keras itu kayak ada beban aja ya. Kalau kita makan yang keras juga kan kadang pegel ya. Dan agak nggak enak gitu loh di sini. Jadi nggak apa-apa sih, nggak ada masalah yang berarti kalau itu. Oke, berarti aman ya untuk pertumbuhan ke depannya. Aman. Aman banget. Terima kasih ya. Kalau sehat aman banget. sehat. Iya. Ya, terima kasih ya Bu Inayawati. Iya, sama-sama. Terima kasih. Kalau untuk tema ini banyak yang nanya ya. Untuk Bu Poni, kalau ada tambahan lagi penanya nggak apa-apa ya Bu ya? Oh bagus Pak, silahkan. Silakan. Ya, lanjut dengan Ibu Sasa, Ibu Petra. Silakan Bu. Selamat malam, maaf kamera saya malam. Dokter, saya mau tanya. Ya. Kemarin itu kan giginya Petra itu goyang, cuman belum terlalu goyang. Ternyata saya baru tahu waktu nyepi kemarin ternyata di belakang itu sudah tumbuh gigi lagi. Itu kan kemarin katanya digoyang-goyang aja. Udah saya goyang. Ternyata giginya itu sudah gede, hampir separuh. Gigi yang di belakangnya. Ya, itu saya goyang-goyang aja tunggu sampai putus sendiri atau dilepas aja ya? Masih ceket nggak ya? Atau goyangnya goyang banget udah? Masih 50% lah dokter. Oh ya masih lumayan ya. Kalau Petra oke, Bu, itu karena itu sudah pasti di anestesi sih Bu, itu sudah pasti kasih obat ya. Kalau dia masih agak cekat, itu obat yang dingin-dingin itu nggak mempan biasanya, jadi mesti disuntik. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya ibu ke dokter kan nanti dia cek dulu tuh kalau masih bisa pakai yang semprot nggak disuntik dia akan pakai itu. Tapi kalau misalnya goyangnya masih ceket dia akan pasti akan dia injeksi giginya. Gitu. Berarti harus cepatnya ya Bu ya? Iya, kalau sudah tumbuh setengah ya kalau bisa dicopot secepatnya karena kalau enggak nanti giginya bisa berdempet gitu Bu. Terima kasih banyak dokter. Iya, sama. Ada lagi mungkin yang bertanya? Saya mungkin nanya juga Dok. Gimana Pak? Iya, Dok, kalau kan saya lihat nih ada anak-anak itu yang giginya bagus, rapi, dan ada anak-anak yang giginya itu kayak rusak gitu kan. Nah ini anak saya kedua-duanya ini kan giginya rusak nih. Dan saya ngelihat foto saya waktu kecil ternyata sama, gigi saya juga waktu kecil rusak gitu. Apakah itu keturunan ya Dok ya? Turunan gigi yang rapi. Karena betul, karena gigi Kazubu ya gitu juga.
jadi ini karena saya juga ya itu mungkin kesalahan saya juga ya waktu dia masih kecil juga saya kan karena sibuk gitu ya. Jadi makanya sekarang ini kan saya semaksimal mungkin sama mereka gitu loh. Karena memang berbeda ya. Kayak misalnya saya waktu nanganin kokonya kan dulu saya kayak full timer banget jadi ibu gitu loh. Jadi belum ini memang masih fokus gitu loh. Nah kalau Kazu memang saya waktu masih kecil itu memang saya agak sering ninggal gitu loh karena saya juga sudah stay di Bali kan sudah praktek gitu kan. Jadi saya memang praktek terus gitu loh. Nah, memang ini agak saya tinggal gitu loh. Jadi kayak saya juga sudah berusaha juga untuk jaga, mungkin dia juga suka makan yang manis juga. Terus suka ngemut gitu kan. Kalau dia makan kan suka dimut tuh lama gitu kan. Take time banget gitu loh kalau dia makan. Jadi butuh waktu sekitar 1 jam dia kalau makan. Nah, itu juga berpengaruh gitu loh. Jadi walaupun kita sikat juga karena dia ngemut ya. Nah, itu yang agak sulit juga. Terus dia suka makan manis juga. Memang saya jarang kasih, cuman mungkin memang kondisi giginya waktu saya hamil pun saya sering kayak morning sickness gitu loh. Jadi kurang asupan juga sampai usia 6 bulan kandungan kalau nggak salah. Itu pengaruh. Kalau menurut pengaruh juga ya, karena makanan yang saya makan kan nggak maksimal gitu loh sampai ke dia gitu. Nah itu kayaknya kondisi giginya juga kayak nggak sama gitu loh sama kokonya berdua. Iya. Jadi ya itu jadi giginya juga cukup banyak sih yang rusak sebenarnya sudah saya tambal ya tapi ya kadang copot lagi karena giginya kan kecil-kecil gitu loh Pak. Jadi memang mungkin pengaruh banyak faktor sih. Iya. Iya. Makasih Bu. Masih Iya, dokter. sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu. Ada Mama Bagas itu ada angkat tangan. Mama Bagas, silakan Mama Bagas. Maaf Bu Dokter mau tanya nih. Ini mungkin agak intern ya, saya tanya setelah. Gak apa-apa. Kalau boleh tahu, kalau sama dokter sendiri tambal gigi permanen harganya berapa ya? Tambah. Ya nggak apa-apa. Kalau saya untuk dewasa ya. Anak Bagas dok. Atau Japri aja saya ya. Takutnya saya lupa nanti dok, makanya saya tanya sekarang. Gak apa-apa ya ini ya. Harga sarapan kayaknya. Ada Kenapa nih Koni? Ada harga keluarga tengah sarapan Bu. Iya. Itu untuk anak kecil ya? Iya untuk Bagas. Untuk Bagas. Oh ada itu Bagas. Ya saya biasanya kalau dia agak besar itu 200. Kalau tapi untuk yang ini aja, kalau yang lain saya lain harganya. Ini saya harus beneran minggu depan harus tambal nih dok. Nanti info alamatnya ya. Sarapan juga kohos. Iya. Boleh nanti ini WA saya ya. Ya. Makasih banyak dokter ya. Iya, sama-sama. Enggak apa-apa. Ada Mama Berlin. Papa Daniel, masih ada Mama Berlin. Mama Berlin, silakan Mama Berlin. Iya, selamat malam Bu Dokter Ina Yawati. Malam Ibu. Ya, ini saya mau tanya, soalnya si Berlin ini kan gigi paling ujungnya itu kan dia berlubang dua-duanya. Itu saya mau tanya nanti besarnya tuh dia akan tetap berlubang atau bisa bergantian gigi lagi gitu? Berganti gigi lagi Bu, masih bisa. Oh, masih bisa. Setelah 12 tahun sudah tidak bisa. Oh, setelah 12 berarti masih bisa dia tumbuh lagi gitu ya? Bisa. Di depannya itu kan agak-agak patah ya satunya. Dia kan gigi agak maju gitu kan.
Kata orang bilang boneng gitu ya. Masih bisa diganti itu, Bu. Masih bisa ya, cuman gigi Iya, satunya masih bisa. patah setengah gitu, nggak satu, cuma patah setengah. Itu Gigi bisa samping cepet. ya? Gigi Iya, samping. enggak di Oh pas iya. gigi duanya itu. Depan. Itu dulu sudah pernah ganti gigi atau belum? Belum sih, belum, cuma patah Belum. doang. Ya, kalau belum pasti akan ganti gigi itu. Ganti Iya. dia tumbuh lagi Iya. gitu. Tumbuh lagi gigi yang baru. Iya. Iya. Jangan khawatir, Bu. Anak saya juga ompong. Takut aja gitu. Iya. Takut punya gede ntar. Iya, diganti dia. Ya, Ibu Titin, angkat tangan. Ada pertanyaan Ibu Titin? Silakan, Bu. Ya, selamat malam, Dok. Malam, saya mau bertanya. Saya dulu kan waktu masih muda itu suka cabut gigi karena saya gingsul gitu giginya kan. Tapi saya juga pernah alami operasi saraf. Itu kan ternyata kata dokter gigi saya kan banyak keropos gitu kan, keropos pengapuran gitu. Terus saya ke dokter gigi katanya mungkin karena efek itu operasi juga. Apa karena efek saya juga cabut gigi atau karena operasi ya yang lebih dominan? Karena banyak yang keropos gigi saya. Banyak yang keropos. Sebenarnya kalau misalnya masalah keropos itu setelah waktu Ibu melahirkan atau sebelumnya? Waktu masih belum ya? Saya kan sebelumnya, jadi kan saya sempat operasi, Dok. Jadi operasi saraf. Sempat operasi apa? Oh, saraf. Dan itu ngefek ke gigi, jadi keropos banget gigi saya, jadi kayak bukan setelah operasi saraf. Jadi sampai sekarang efeknya. Dan apakah ada obat tertentu yang mencegah gitu? Karena ada banget sih. gigi saya. Itu untuk mencegah supaya gigi itu kuat, itu biasanya kita kasih vitamin D itu yang dikalek itu loh, Miss. Jadi kalau saya sih kalau hamil memang selalu dikasih vitamin yang untuk tulang itu kan. Iya. Tapi kan saya terbatas, obat tertentu memang nggak boleh karena kan saya pernah operasi saraf. Jadi kalau hamil pun saya selalu konsultasi ke dokter saraf dulu gitu. Jadi jadi kalau seandainya ini jadi konsultasinya 2, Dok. Jadi pengeluarannya juga lumayan gitu. Jadi ke dokter gigi, ke dokter saraf. Jadi saya sekarang agak mengurangi sih, tapi rajin gosok gigi sama kumur-kumur gitu aja sih. Ya itu bisa juga rajin gosok gigi sama kumur-kumur, juga konsumsi mungkin makan makanan ini aja ya, makan makanan biasa kalau memang dengan obat-obatan terbatas, Miss. Jadi makan makanan yang mengandung vitamin D, biasanya itu bagus buat tulang sama gigi. Oh ya itu ya, saya sempat disarani gitu, tapi dosisnya yang bisa sesuai dengan keadaan saya. Iya. Itu juga bisa konsumsi makanan yang mengandung vitamin D mungkin dengan konsultasi dulu ya sama dokternya yang menangani. Ya sih dulu sempat minum tapi bosen, jadi saya stop. Hampir 2 tahun ini saya nggak minum lagi, bosen gitu kan. Nanti saya lanjut lagi. Soalnya nggak mungkin kan nanti belum punya cucu udah ompong, udah ompong banget, nggak lucu. Iya. Terima kasih ya, Dok. Berarti saya lanjut vitamin D-nya sama makanan yang menunjang ke vitamin D ya. Betul banget. Terima kasih. Iya, sama-sama, Miss. Ibu Sophia ada tambahan pertanyaan tadi. Silakan Bu Sophia. Halo Bu Dokter, saya lagi ya saya nanya. Iya, nggak apa-apa Bu. Ini anak kedua saya suka emut jempol. Terus jadi kalau dia sudah nggak aktivitas kayak nggak main, itu duduk gitu pasti langsung jempolnya masuk, terus mau tidur itu juga. Nah ini udah tak lakuin cara untuk dia nggak emut jempol, kayak plester jempolnya, terus kedua saya kasihin jempolnya yang pahit-pahit ya gitu, tapi tetap aja dia masukin. Nah itu pertanyaannya, nanti pengaruh sama pertumbuhan rahang, gigi,
terus giginya bisa apa kayak tongos kayak gitu nggak nantinya? Terus gimana caranya untuk menghentikan kebiasaan itu? Ya, iya. Terima kasih. Kalau boleh saya jawab ya. Itu pasti berpengaruh sih. Kalau dia lakukan itu sering. Karena kan kalau dia ngemut jempol ini kan posisinya pasti bikin maju yang di atas dan ini mundur ke belakang. Karena dia kan menopang nih yang gigi bawah. Terus dia ini atas ini pasti maju yang gigi depan. Kalau dia lakukan sering, tapi kalau dia hanya sesekali kemungkinan enggak. Tapi kalau dia lakukan itu rutinitas, pasti iya. Jadi dia itu anaknya aktif sih, suka main. Cuman waktu dia capek, terus nonton tuh kadang itu udah langsung gini. Enggak sih, maksudnya setiap hari full gitu enggak. Cuma setiap nonton, terus pas capek main, istirahat sebentar, dia mau jempol sama. Kalau sebelum tidur pasti dia mut jempol. Kalau saya lepas, kadang dia marah. Kayak gitu. Iya. Umur berapa ya Bu kalau boleh tahu? Umur 3 tahun. Oh, masih kecil ya. Iya. 3 tahun. Mungkin solusinya sekarang ini ya mungkin sebisa mungkin kita menjaga supaya dia nggak ngemuk. Jadi mungkin ya dia kalau marah ya mungkin kita tetap memberitahu terus ya, sorry ya Dek, kamu nggak bisa ngemut karena itu nggak bagus gitu. Jadi kalau dia masukin lagi ya dikeluarin lagi. Maaf ya Dek, karena mungkin saya bisa share pengalaman saya ya sama Kazu. Jadi Kazu itu juga punya kebiasaan dulu seperti itu gitu loh, suka gigit-gigit kukunya gitu. Nah, dulu dia waktu masih kecil seperti itu. Jadi tapi sebisa mungkin saya dan konsultasi sama mama saya juga seperti itu, karena mama saya yang cukup banyak jaga dia ya. Jadi setiap kali dia mau masukin gigit kuku ya kita bilang nggak boleh deh ya, ini nggak bagus, nanti gigi kamu bisa, kita bukan nakut-nakutin sih, cuman kan kita kasih tahu yang benar gitu loh. Jadi maaf ya mama larang kamu untuk kamu ngemut jempol gitu, gigit kuku. Jadi setiap kali dia mau masukin saya pasti seperti itu ya. Mungkin ya memang dia ngamuk-ngamuk sih, cuman ya itu saya bilang ya nggak apa-apa kamu ngamuk-ngamuk, tapi lebih bagus memang kamu tidak masukin jempol kamu ke dalam kuku. Jadi cuman waktu itu setiap ini pasti dia susah tidur kayak gitu loh. Jadi gimana ya? Bingung caranya gimana. Ya pasti sama sih Kazu juga seperti itu ya. Susah tidur ya. Cuman memang itu butuh waktu ya. Mungkin sekitar sampai sebulan, 2 bulan. Cuman saya pegang aja tangannya. Jadi kalau sekarang kalau dia tidur pasti pegang jempolnya saya. Karena dia nggak bisa lagi gigit jari gitu. Jadi pegang kuku. Jadi sekarang kalau dia mau tidur dia pegang kuku saya gitu. Dipegang-pegang. Memang susah sih Bu, sama ini juga begitu. Butuh waktu sekitar bulanan Bu. Iya, cuman saya pegang tangannya, ya udah pegang tangan mama aja. Pertama-tama susah, cuman ya daripada dia ininya maju kan, pikir saya, dan ininya juga mundur ke belakang, jadi terpaksa saya stop gitu. Oh ya, dipaksa aja nggak apa-apa ya berarti ya? Ya, sambil dikasih tahu berulang-ulang aja. Kalau itu nanti membentuk gigi kamu, yang ini nanti bisa tongos ke depan dan ini bisa masuk ke dalam gitu loh. Karena memang pengaruh banget sih Bu, memang ini ngemut jempol sama gigi-gigi kuku gini juga itu emang nggak bagus. Iya, terima kasih sarannya Bu. Iya. Rina ya. Terima kasih. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Kita sekarang di pukul 8, sudah 1 jam. Kita mulai dari jam 7. Mungkin ada yang bertanya, pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, boleh foto bersama Pak Daniel? Oke Bu, baik. Berarti kalau nggak ada kita akan tutup langsung Ibu ya setelah ini.
Risikonya. Kamu aja di sini bukan deh. Ya, kita foto bersama dulu. Sudah, Bu? Fotonya? Bu? Ibu siapa? Oke, saya fotoin ya. Semua pakai gaya ya. Kita bergaya. Sudah bergaya ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, berakhirnya foto ini juga berakhirnya webinar kita malam hari ini. Terima kasih banyak untuk narasumber kita, Ibu Dr. Gigi Inayawati, untuk penjelasannya begitu lengkap. Juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya juga lebih menguatkan kita, lebih mengerti kita secara real yang terjadi dengan anak-anak. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Foni atau Ibu Guru, silakan. Iya, terima kasih banyak. Semuanya sudah berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi atas nama sekolah TK Tunas Harapan, saya mengucapkan terima kasih buat waktunya, buat paparan yang luar biasa, dan disambut dengan antusias sekali oleh orang tua. Saya dari tadi mendengarkan pertanyaan tuh seneng banget. Nah, ternyata ini webinar sederhana dengan waktu yang sangat singkat, tapi menjawab kebutuhan yang ada di antara kita ya, kebutuhan untuk ibu-ibu ini mengerti bagaimana tentang kesehatan gigi bagi anak-anak putra-putrinya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Mungkin silahkan buka semua mic-nya, kita say goodbye sebelum kita mengakhiri Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. God bless. Memberkati. God bless ya. Thank you. Thank you.